It's coming home, football, it's coming home. Congratulations untuk Inggris. Buat kalian para pencinta tim Inggris atau fansnya Inggris, selamat, kalian telah berhasil membantu mencatatkan sejarah Inggris pertama kalinya masuk final Piala Eropa. Sebelumnya, mereka hanya mampu menembus semifinal pada tahun 68, kalah atas Yugoslavia dengan skor 1-0. Terus juga tahun 1996 kalah sama Jerman, adu penalti, dan sekarang 2020 mereka berhasil melangkah mengalahkan tim Dynamite yang katanya punya daya ledak tapi hari ini melempem kayak petasan masuk angin. Itulah Denmark. Meskipun awalnya sempat mengejutkan, sempat memberikan ledakan, tapi ternyata ledakan itu cuma kayak petasan ceplik, John. Plep. Nah, gitu. Berkat gol Damsgaard pada menit ke 30, langsung 9 menit kemudian direspon dengan baik oleh Inggris, berhasil membobol gawang Denmark meskipun golnya giveaway. Tapi setidaknya open play yang diperagakan oleh Harry Kane dan kawan-kawan berhasil menyamakan kedudukan 1-1. Disitulah tidak ada kepanikan bagi tim Inggris. Penting, John. Panik itu penting buat gue. Maksudnya lu gak panik tuh penting ketika lu ketinggalan, dan ini adalah sejarah juga buat Inggris di Piala Eropa 2020. Untuk pertama kalinya tim ini tertinggal dan berhasil comeback 2-1. Mantap. Meskipun gol kedua di extra time itu masih perdebatan antara itu diving atau bukan. Yang jelas kinerja wasit sejauh ini sangat bagus, tapi banyak pertanyaan juga, ada apa dengan keputusan penalti yang dilakukan oleh Harry Kane, dan hasil penalti itu dari aksinya Sterling yang nusuk dari sektor kanan masuk ke kotak penalti, tapi backnya Denmark ini gede-gede, John. Jadi mungkin kealingan juga tuh wasit tuh ya, pergerakannya untuk membaca apakah itu pelanggaran atau bukan. Anyway, apapun itu, lu mau bilang diving, oke, nggak apa-apa. Lu mau bilang nggak diving juga nggak apa-apa. Tapi yang jelas sejarah akan tetap mencatat Inggris berhasil melaju ke babak final sesuai dengan keputusan wasit. Ya, lu mau debat di kolom komentar boleh, ya. Perdebatan boleh di sini. Gua buka, lu mau ngata-ngatain wasitnya, lu mau ngata-ngatain Sterling, diving, terserah bebas. Tapi itulah yang namanya pemain, yang namanya sepak bola, lu harus berhasil untuk memberikan tekanan-tekanan kepada lawan. Salah satunya adalah Sterling. Sterling selalu nusuk, berani untuk meng-create peluang. Nah, rasa kepercayaan itu yang diberikan sama Southgate. Gokil, John. Kalau gue jadi pelatih, gue udah ganti Sterling tuh dari babak kedua. Karena sentuhan pertamanya udah gak form. Udah gitu banyak peluang yang dimiliki, akurasinya hancur. Create peluangnya juga jelek. Tapi setelah dikasih kepercayaan dan Inggris mendapatkan gol balasan, Sterling tuh makin ngacak-ngacak. Memang ini murni buat gue adalah kehebatan dari seorang Gareth Southgate. Memberikan kepercayaan yang begitu gede kepada pemain-pemainnya. Harry Kane, Sterling ini tidak tergantikan. Nah, kalau kita ngomongin tidak tergantikan, ini ada juga pemain Calvin Phillips, gokil, John. Menurut gue pemain ini gelandang bertahan yang dingin, pinter ngebaca permainan, tahu kapan harus memutus bola, kapan harus ngambil bola, kapan harus bantu serangan. Pemain ini juga tidak gegabah untuk ngambil, main asal ngambil, akhirnya lawan jatuh, dapat free kick, dan itu keuntungan untuk lawan. So far, lini pertahanan Inggris, meskipun 1 gol tercipta, karena itu dari bola mati, bukan dari open play. Ya, ngerti kan? Ngerti dong. Setelah kita ngomongin tentang kehebatan pemain Inggris, ini kita ngomongin kehebatan dari tim Dynamite ini, Denmark. Mereka pernah juara 92, meskipun ini adalah semifinal yang keempat. Dia lebih kaya pengalaman, tapi lu lihat, John, mentalnya Inggris di sini nggak panik, itu penting. Dan bisa jadi modal untuk melawan Italia. Iya kan? Ya, Inggris menang beruntung lah.
Tapi kira-kira seberuntung apa nih di partai final nanti ketika harus bertemu dengan tim yang sangat sempurna yang belum terkalahkan hingga partai ke-33 mereka. Roberto Mancini membuat Italia kembali superior. Karena dulu Italia juga pernah mempunyai kekuatan yang sangat dahsyat seperti Piala Dunia 82. Paolo Rossi berhasil bikin Brazil nangis, John. Anyway, buat gua pertandingan tadi sangat seru, meskipun memang adu taktik dan juga strategi lebih seru waktu saat pertandingan semifinal Spanyol lawan Italia. Modal yang harus dipegang sama Southgate. Southgate ini selalu, gue berharap Southgate ini masih punya daya magisnya ketika berhasil ngerubah strategi saat berhadapan dengan Jerman. Di situ Jerman cukup kaget kenapa Inggris memakai 3 back. Dipaksakan Luke Shaw dan juga Trippier membantu serangan. 3-4-3 saat itu. Sedangkan pertandingan-pertandingan sebelumnya dan pertandingan yang lain selalu pakai 4-2-4-3-2 kalau nggak salah. 4-3-3. Raheem Sterling, Harry Kane, dan di sana ada Saka atau Foden. Nah itu. Tapi Foden masuk standar, Grealish juga masuk standar. Yang menjadi apa ya, kekaguman gue sama Southgate adalah yaitu dia yakin banget Sterling itu bakal ngasih sesuatu di pertandingan itu, ya kan, meskipun beberapa kali gagal, tapi ya itu dia. Jadi kita diajarin sama Gareth Southgate, kalau lu udah yakin sama pemain lu, kasih, jangan tanggung-tanggung, ya kan, percayain. Nah, balik lagi, seorang pelatih yang punya feeling atau insting seperti itu, lu juga butuh yang namanya jam terbang. Lu juga butuh yang namanya reading the game. Lu juga butuh yang namanya ngebaca strategi lawan. Itu dia. Anyway, congratulations, sejauh ini penampilan Gareth Southgate bersama dengan Inggris brilian, sangat smart sekali. Semua keputusannya tepat sejauh ini buat gua. Tidak ada yang tidak tepat. Pergantian pemain, line up yang disusun bagus banget. Salut untuk Southgate. Apapun yang dikatakan oleh fans lain, ya, Inggris adalah tim semut yang digajah-gajahkan. Tapi apa kabar tim gajah yang sekarang pada jadi semut? Hah? Kemana lu? Kemana? Kira-kira Inggris bakal jadi gajah apa tetap jadi semut di partai final nanti? Kita tunggu, John. Inggris versus Italia. Gua bilangnya Inggris ini adalah tim beruntung. Beruntung jadi tuan rumah, beruntung lawannya kemarin nggak begitu bagus-bagus amat, meskipun katanya Jerman juga nggak bagus amat, tapi kan Jerman punya banyak trofi, ya kan, katanya tim besar juga, tapi berhasil dikalahkan, dan dan partai final mereka akan bertemu dengan Italia. Ya, kira-kira tim beruntung ini bakalan masih beruntung apa buntung? Nah, besok ya kita bahas lagi. Thank you for watching. I'll see you.